Qala tos ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu pernah aku kana fi'il madi. Jadi bisa diterjemahkan pernah. Kuntu aku pernah. Entong terpaku kana buktos abdi tong itu wae kuntu. Komo lamun kana asup kana mudore diterjemahna pernah. Kuntu pernah aku nahaitukum. Nahaitu aku melarang kum ka aranjeun an ziyaratil kuburi. Ngalarang kana ziarah kubur. Saur Rasul tuh. Aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka zuruha itu fi'il amar, asal nama zur. Ngan roh narek dihirupkeun wauna diayakeun deui. Fazuruha, maka fi'il amar kan cek kamari istiqbal. Berarti ayeuna mah sok jarahan ku aranjeun ha kana eta kubur. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur itu. Rawa tos ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Zada tos nambihan saha At-Tirmidzi Imam Turmudi. Di hadis riwayat Turmudi mah aya tambahan redaksi kieu. Fa innaha maka sayatosna eta ziarah kubur tuzakkirul akhirata. Tuzakkiru bakal mengingatkan eta ziarah, ngelingkeun eta ziarah al akhirata kana akhirat. Salah satu fungsi ziarah kubur itu ingat akhirat. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa di masa-masa awal keislaman Rasul itu melarang apa? Ziarah kubur itu dilarang ke Rasul di awal-awal. Kenapa dilarang? Karena iman para sahabat belum kuat. Pada waktu itu orang yang ziarah kubur imannya belum kuat, cenderung melakukan hal-hal yang tidak boleh. Meratapi mayit, meminta kasih mayit, ziarah kubur teh. Meratapi mayit, meminta ke kuburan. Jadi Rasul ngalarang, tong jarah cek Rasul. Jadi eusina yang dilarang Rasul jarahnya atau apanya kira-kira? Dampak dari jarah itu kan, kusabab masih kena ngalakukan kamusrikan mun jarah, ku Rasul dilarang, jangan. Kuntu nahaitukum, aku pernah melarang kalian. Jadi esensinya yang dilarang oleh Rasul di awal-awal itu bukan jarahnya ya. Berarti kemusyrikan yang terjadi dampak dari jarah. Setelah iman para sahabat kuat karena lama bersama-sama Rasul wae, maka selanjutnya kata Rasul fazuruha, maka sekarang mah silahkan ziarahi kubur itu. Berarti anjuran Rasul ziarah ke kubur setelah keimanan dan tauhid para sahabat kuat, dalam arti ketika mereka ziarah tidak lagi melakukan apa? Kemusyrikan atau hal-hal yang dilarang.
sok aya nama jarahan. Nah, di dia cek hadis riwayatul mudimah, salah satu fungsi jarah adalah mengingat akhirat. Ya, al-akhirah berarti mengingat kematian. Fungsi jarah itu hanya dua, fungsi jarah kubur. Tidak lebih, hanya dua. Satu, mendoakan si mayit. Kedua, mengingat mati. Udah segitu, jangan punya maksud lain ya. Mendoakan siapa? Mayit. Kedua, mengingat mati. Cakainya balikan lagi. Di generasi awal Rasul melarang jarah karena para sahabat imannya belum kuat, cenderung ketika jarah masih melakukan tradisi-tradisi jahiliyah. Dilarang ke Rasul, cenderung musyrik. Ketika imannya sudah kuat, Rasul membolehkan dengan tujuan supaya mendoakan mayit dan mengingat mati. Jadi sekarang hukum jarah kubur apa? Boleh, bahkan sunnah. Kalau ziarah kuburnya hanya untuk mendoakan mayit atau mengingat kematian. So, orang balikan ke hukum asalna. Jadi lamun ayeuna ziarah kubur masih melakukan hal-hal yang sifatnya kemusyrikan, berarti dilarang itu. Kan itu kesimpulan anak. Kesimpulan anak, walaupun sekarang oleh Rasul sudah dibolehkan dengan catatan, namun ayeuna ziarah kubur tapi masih melakukan hal-hal yang dilakukan seperti kaum jahiliyah dulu, berarti kembali ke hukum asal, yaitu apa? Dilarang, nggak boleh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Asalnya dilarang, kemudian diperintah, tinggali. Nahyun, setelah itu zur. Zur kan fi'il amar. Nah, muncul kaidah fikihna. Al-amru ba'dan nahyi tufidu al-ibahata. Dan jangan baca. Al-amru ba'dan nahyi tufidu al-ibahata. Perintah yang diletakkan setelah larangan menunjukkan boleh, tidak wajib. Kan asal lama perintah teh menunjukkan apa? Wajib. Al-amru lil wujub. Kita lain kemari, setiap perintah itu menunjukkan wajib. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Di situ pakai fi'il amar, berarti sholat hukumnya wajib. Al-amru lil wujub, itu kaidah asal. Tapi lamun amar terletak setelah nahyun, nahyun teh naon? Larangan. Ketika perintahnya terletak setelah didahului oleh adanya larangan, maka hukumnya bukan wajib tapi boleh, ibahah. Al-amru ba'dan nahyi tufidul ibahah. Perintah yang terjadi setelah adanya larangan terlebih dahulu menunjukkan boleh, bukan menunjukkan wajib lagi si perintah. Kalau sebelumnya tidak ada larangan, mah perintah itu menunjukkan wajib. Tapi karena di sini perintahnya terletak setelah nahyun, nahyun teh larangan, maka hukumnya bukan wajib tapi boleh. So ayeuna perintah ziarah apa? Kubur. Perintah ziarah kubur itu ada setelah sebelumnya dilarang. Sebelumnya kan dilarang, setelah itu diperintah ziarah. Jadi perintah ziarah kubur ada setelah sebelumnya dilarang terlebih dahulu. Dengan demikian maka hukum ziarah kubur ibahah. Apa ibahah teh? Boleh. Ziarahlah kalian ke kubur, itu kan perintah. Lamun ningali asal perintah cek kamari perintah teh wajib. Kan di dia perintah ziarah kubur didahului oleh apa? Larangan. Jadi hukum ziarah kubur tidak wajib, hanya sebatas
ibahah. Ibahah itu apa? Boleh. Kenapa kok ada perintah tapi hukumnya tidak wajib, cuman boleh apa? Karena perintah di sini didahului oleh larangan. Dari yang boleh bisa naik sunat tergantung niat. Asalnya boleh-boleh saja mubah ziarah kubur. Dia bisa jadi sunat tergantung niat. Nah, niat ziarah kubur supaya naik tina hanya boleh menjadi sunat tong leuwih ti dua tadi. Namun kahiji niatna mendoakan mayit, kedua mengingat kematian. Lamun ziarah kubur niat narek ngadoakeun mayit, nu kadua supaya orang ingat karena maut, maka nu asalnya cuman boleh naik jadi sunnah. Cuman ketika proses ziarah kita masih melakukan kelakuan jahiliyah, melakukan hal yang musyrik, minta ka mayit gitu, menganggap ngadoa di kuburan lebih halus tibatan di masjid, kembali ke hukum asal. Nah, hukum asal dilarang ku Rasul. Bab asal apa Rasul teh melarang ziarah kubur. Nah, itu kuman ziaratil kubur. Aku melarang ziarah kubur karena masih melakukan hal-hal kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Setelah imannya kuat, tidak melakukan kemusyrikan lagi, baru Rasul menyuruh sok ayeuna mah jarahan. Jadi boleh tidak ziarah kubur? Boleh, bahkan kalau niatnya bagus bisa menjadi sunnah, dengan catatan jangan melakukan hal-hal kemusyrikan seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Kalau masih melakukan itu, ziarah kubur kembali ke hukum asal, jangan. Saya paham? Nah, kita kesimpulannya. Rawahu Muslim, zada at-Tirmidzi, fa innaha tudzakirul akhirah. Zada Ibnu Majah, nambihan sa Ibnu Majah min hadis Abi Mas'udin, ti hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa tuzahidu fid dunya, wa tuzahidu jeung ngajadikeun leuwih juhud eta ziarah kubur fid dunya di kahirupan dunia. Jeung ngajadikeun leuwih juhud eta ziarah kubur fid dunya dina kahirupan dunia. Ari juhud teh ada muta'alluq bid dunya, teu aya ketergantungan ka dunia, itu juhud. Di hadis riwayat Ibnu Majah mah ditambahan hikmah ziarah kubur teh. Lamun tadi di hadis riwayat Tirmidzi mengingat apa? Akhirat, di Ibnu Majah mah bisa ngakibatkeun juhud dina kahirupan dunia. Ari juhud di dunia teh tidak adanya keterikatan dengan dunia. Sok kadinya datang ziarah kubur make Fortuner, datang ziarah kubur wo emasna reuncem, ret teh ka kuburan moal dibawa nya, mobil moal dibawa, sertifikat tanah moal dibawa, emas moal dibawa tuh. Oh berarti tong nemen teuing atuh ka dunia teh engke mah cuman patok we padu pusara tanah hektaran ge teka bawah cuman 1,2 meter. Nah jadi pulang dari ziarah kubur moal terikat teuing kana naon? Dunia. Itu salah satu fungsi ziarah kubur menurut hadis riwayat Ibnu Majah.